感恩上人开示，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧正明了。苦厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩师兄师姐，早上好。师兄师姐ada dengar suara saya nggak ya? Ada jelas师兄。师兄，感 Ada 恩。 gambar saya ya, Suci? Ya, sudah muncul师兄，感恩。 Oh iya,感恩ya师兄师姐，早上好。Hari ini tanggal 2 Desember, saya Tan Livin sama saya punya mitra badik, Sisyong Hadi akan membawakan Sinfa siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Sisyong Hadi. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年感恩上人开示，感恩师兄师姐。Sisyong Hardi, apakah sudah boleh mulai?
Baik, sesungguhnya saya akan mulai membacakan kosakata tulisan tangan ya hari ini ya. Silakan host. Silakan Susu Hardi. Baik, catatan tangan. Dengan jasa kebajikan dan kemurnian 6 akar indera, 6 objek indrawi dan 6 kesadaran indrawi. Hati lurus menuju jalan kebenaran, tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Tanpa pernah bermalas-malasan, inilah yang dinamakan sebagai selalu bersemangat. Satata sami tayukta, di mana juga merupakan orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran dalam bab ini. Next itu. Giat bersemangat adalah arah yang paling penting bagi kita dalam belajar ajaran Buddha. Dalam belajar ajaran Buddha, jika kita tidak giat bersemangat, kamu hanya berjalan di tempat. Dengan hanya memikirkannya saja, pasti tidak akan tercapai. Kita tetap harus mulai bertindak. Dengan begitu baru dapat menemukan sumber hakikat sejati yang sebenarnya ingin kita cari. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan tindakan, giat bersemangat, dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Jalan harus ditempuh baru bisa mencapai tujuan. Jadi kita harus memulainya dengan hati yang giat bersemangat. Dengan jasa kebajikan dan kemurnian 6 akar indah, 6 objek indrawi, dan 6 kesadaran indrawi. Silakan Susu. Silakan next Susu. Saya udah bisa. Susu. Silakan Susu. Silakan. Ya, ini belum dihidupin videonya soalnya dari host. Ya. Saya lanjut ya, Silakan. Sisung Steman. Ya. Sorry ya. Oke, Kak Sisung Tanifin. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita, semua ini digabungkan disebut 6 akar indera. Dan 6 akar indera ini harus murni. Jika 6 akar indera kita bisa demikian, maka segala tindakan yang kita lakukan akan sangat terampil dan menghasilkan segala jasa kebajikan karena ia memiliki fungsi yang begitu baik. Sehingga jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan, karena kita telah dikaruniai 6 indera yang sempurna. Sudah seharusnya kita luruskan hati menuju jalan kebenaran, sepenuh hati menuju jalan kebenaran, mempraktekkan jalan bodhisattva dan masuk ke tengah masyarakat tanpa menyimpang sambil terus maju. Maka dengan sendirinya kita melangkah lurus di jalan bodhisattva, kita akan mencapai apa yang kita cari, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara, atau Anuttara Samyak Sambodhi. Sebuah kondisi batin yang setara dengan Buddha ini. Ini harus mengandalkan jasa kebajikan kita dari hati lurus menuju jalan kebenaran. Tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Dikarenakan kita telah membangkitkan tekad untuk melangkah maju, maka tidak boleh bermalasan. Kita pasti harus giat dan bersemangat dan dalam mempraktekannya. Jika seperti ini, barulah merupakan arah tujuan kita dalam membina diri. Oke, saya lanjut ya. Sang Buddha merasakan bahwa harus ada yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Sekarang adalah Bodhisattva Satata Samita Byukta. Kapasitasnya cocok sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima bagian sutra ini. Orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha, Buddha mulai memberitahu dengan jelas kepada semua orang. Mereka yang menjalankan ajaran sesuai dengan Dharma, dia tidak hanya tekun berlatih sendiri, tapi juga mendorong orang lain untuk turut bersukacita. Mengajak orang untuk tekun bersemangat, mengajak orang untuk turut bersukacita. Jasa kebajikan yang diperoleh adalah sama seperti Bodhisattva, Satata Samitya Byukta. Bukanlah dihitung dari beberapa banyak yang telah saya katakan, tapi dari beberapa banyak yang kamu telah lakukan, sebab
Sebanyak itulah yang kamu dapatkan. Yang tadi naskah sutranya terlewat. Oh, naskah sutra yang pada ketika itu Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasattva Satata Mitya Bhukta, seandainya ada pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra terata ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya. Next. Seandainya bisa selalu mengingat dan mempertahankan batin yang tekun dan bersemangat, terus-menerus mempraktikkan dan menegakkan 5 kerangka dalam pembinaan diri. Syarat pertama adalah berpegang teguh. Jadi, arti dari menerima dan menegakkan adalah harus berpegang teguh pada aturan tanpa pernah lepas. Kewajiban diri kita. Apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus membaca lagi. Jadi membaca, kita memiliki tulisan ini bisa menjadi acuan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar dari naskah tersebut untuk bersentuhan dengan prinsip kebenaran. Mengerti makna yang terkandung dalam prinsip kebenaran. Jadi akrab dengan naskah dan paham secara jelas akan kebenarannya. Bukan hanya sekedar membaca saja, kita juga harus melafalkannya. Melantunkan sampai maknanya terukir dalam hati. Tidak peduli apakah itu prosa panjang ataupun gata pendek. Kita harus membacanya dengan suara yang keras. 8 kelompok dewa dan naga dapat mendengarnya juga. Ternyata Buddha Dharma seperti ini. Karena ketulusan hati kita, suara hati terdengar oleh para Buddha dan Bodhisattva, dewa dan naga pelindung Dharma. Masih harus menjelaskan, menerangkan makna dari naskah dan maksud dari prinsip kebenarannya. Saat menjelaskan, orang lain dapat mendengarkan, juga dapat memahaminya. Masih dapat membantu diri sendiri untuk mengingatnya kembali. Ini memiliki manfaat seperti ini. Selanjutnya adalah harus menyalin. Bisa menyalin naskah tersebut, maka ini akan lebih memperkaya gambaran dari Dharma yang halus dan menakjubkan. Ini adalah 5 jenis praktek dari seorang guru Dharma, yakni menerima dan menegakkan sutra terata ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya. Di dalam diri menyimpan benih sebab dari kehidupan lampau, di luar diri meminjam peresapan terhadap ajaran Buddha. Terus tekun, mempraktekkan dan membina diri, sepenuh hati mencari Dharma. Oke. Setiap bab memiliki asal muasal tersendiri. Bab panjang usia tata gata, bab pembedaan jasa kebajikan, dan bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sekarang akan mulai membahas jasa kebajikan dari guru Dharma. Seperti sebelumnya dalam bab 16, bab panjang usia tata gata. Ajaran yang selanjutnya sepenuhnya dapat merasakan bahwa setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudayaan. Tata kita hendak berpadu dengan kesadaran hakiki Buddha. Mesti dari bab panjang usia tata gata, pelatihan diri dari kalpa tak terhingga di masa lampau. Selalu hendak mengungkapkan betapa panjang usianya tak terhingga, yaitu tak lama setelah pembabaran bab panjang usia tata gata. Baru menyampaikan perbendaharaan usia, yaitu Sang Buddha mengatakan bahwa usianya tak terhingga. Yang dimaksud ialah tubuh Dharma. Tubuh Dharma adalah tak terhingga, asalkan dapat menyerap Buddha Dharma ke dalam batin. Bukan menghitung berapa usia kita di dunia, namun adalah berapa banyak kita sudah menerima Dharma. Selanjutnya adalah bab pembedaan jasa kebajikan, membahas bagaimana cara kita berlatih membedakan satu persatu jasa kebajikan. Juga ada lagi bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Melatih diri sendiri dan mendorong orang lain untuk melatih diri harus
melakukannya dengan sukacita. Sekarang sepenuhnya hati memasuki ajaran aspek pokok. Oleh karena itu, semuanya merupakan kebajikan dari buah kebudaan. Maka dari itu, kalau bukan para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha tidak akan mampu untuk memahaminya. Benar-benar harus berpadu dengan praktek kebajikan yang setara dengan Buddha. Jadi di masa lalu adalah dengan bodhisattva. Maitreya sebagai yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Karena Maitreya merupakan bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha, akan segera mencapai kebudaan. Jadi dengan kapasitas yang demikian akan bisa memahami aspek pokok dari kitab sutra. Dapat dilihat kita akan mengetahui bahwa sekarang Bodhisattva Sattata Samita Byukta, beliau juga seharusnya merupakan Bodhisattva yang pencerahannya setara Buddha. Sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Di antara 28 bab dari Sutra Teratai, bab 16, bab panjang usia Tathagata adalah salah satu dari 4 bab penting. Oleh karena itu, semua orang harus ingat, sudah harus dengan sungguh hati sehingga dikatakan Tathagata mencapai kebudayaan di kalpa yang lama. Menerangkan bahwa Tathagata sejak lama sekali telah mencapai kebudayaan dan panjang usianya adalah tak terbayangkan. Ini disebut dengan mengungkapkan jejak atau lampau dalam rangka menunjukkan awal mulanya. Mulai dari bab panjang usia, telah menghapus ajaran metode terampil yang dulu. Jejak itu telah dibuka dalam sutra mulai dari sini mengungkapkan tentang tubuh perubahan atau nirmana kaya yang melewati 8 fase menuju kebudayaan di dunia ini. Selanjutnya mengungkapkan tentang tubuh hakiki yang telah benar-benar dicapai olehnya sejak lama sekali. Buddha datang ke dunia bukan hanya karena jalinan jodoh. Dia bergantung pada kemampuannya. Di masa yang lama dulu, dia telah membina diri terus-menerus hingga sekarang. Jalinan jodoh para makhluk telah matang. Dia menampakkan wujud dan terlahir di dunia. Kita harus memahami prinsip kebenaran ini. Demikian session statement. Session Tanifin, silakan. Ya, Kan'an Sisyong Hadi. Kan'an Sisyong Suci, Kan'an Tang Kaise ya. Di dalam ceramah master ini, master selalu berusaha agar kita bisa menjadi lebih baik setiap hari ya. Setiap hari ceramah agar kita bisa menyimak ajarannya. Lantas, apakah yang menyebabkan kita begitu sulit untuk menerimanya? Begitu sulit untuk menerapkannya? Kalau menurut saya, master dan ajaran adalah aliansi yang sangat kuat. Yang kalau kita bisa mengilhaminya adalah bisa membawa kita ke arah jalan kemakmuran dalam arti materi yang kita kejar rata-rata dan kebahagiaan batin. Master dan para suhu di Kingse memiliki pandangan melebihi batasan dunia. Kepercayaan diri dan keyakinan mereka sangat kuat. Bagi para suhu, dunia ini bagaikan sekumpulan akar rumput yang kuat. Nah, kalau di sekeliling kita kan kita berinteraksi ya, itu dengan orang-orang yang jenius dan sukses. Tapi kalau menurut saya, keberhasilan master dan para suhu itu adalah suatu kemampuan usaha yang bisa berkembang di hari esok. Dimulai dengan sekarang. Terus walaupun daya serap kita kurang, walaupun daya serap saya kurang, saya akan bisa jadi hebat suatu hari dengan melewati latihan perbaikan yang salah. Yang salah kita perbaiki, yang benar ya kita kembangkan ya sesuatu ya. Nah, intelijen atau kepintaran master adalah suatu kemampuan atau keinginan. Tapi percaya diri itu adalah suatu bawaan dari jiwa sejak lahir di lingkungan yang membentuknya. Master dengan kemampuan menganalisa penuh kejadian di sekitar kehidupan sejak kecil. Kan tadi kan kita bilang sejak bawaan ya. Inilah yang membuat daya inisialisasi menjadi suatu keputusan yang tepat, yaitu menjadi bikini. Kalau saya sih masih jauh, saya masih kurang mampu. Nah,
master kita ini dia sangat paham dari ceramah dia setiap hari ya. Dari minggu kemarin saya lihat sepertinya sih dia ceramah master kita ini mengarahkan kita untuk udah harus yakin lah, jangan belok kiri, jangan belok kanan, jangan ke sana kemari. Tapi kan sulit ya sesungguhnya. Jadi master kita ini sangat paham bahwa kita ini, saya ini tidak bisa dengan mudah menghilangkan beberapa kesulitan dalam diri saya. Karena saya yang kurang sesungguhnya. Ada beberapa orang, dia itu berpikir bahwa dia bisa mengatasi kesulitan ya sesungguhnya. Apalagi kalau orang bilang kan kalau bisa diatasi dengan uang ya maka segala sesuatu tuh bisa masalah jadi tidak masalah ya kalau bisa diatasi dengan uang ya. Tapi kalau menurut saya dia hanya bisa mengatasi kesulitan yang berupa fisik saja. Ya dong, ya kan kalau uang kan bisa diatasi dengan uang ya pasti semuanya berupa fisik ya fisik. Kalau yang nggak berupa fisik, ya nggak, uang nggak bisa atasi. Kayak perasaan Sejong Hari yang begitu bijaksana kan, dia begitu baik ya. Nah itu nggak mungkin bisa dipakai uang selesai. Mungkin dia lahirnya begitu, jiwanya sosial begitu, dia sangat peduli sama para kita punya relawan sesungguhnya itu nggak bisa dipakai duit. Nah, jadi apa kesulitan kita ini? Saya nih, kesulitan saya ini ya kalau menurut saya sih ya, yang pertama kita kesulitan secara mandiri menggunakan akal sehat kita untuk mengatasi masalah. Karena kalau akal kita kan selalu berpikir bahwa uang bisa selesaikan segalanya. Ya memang benar kalau yang bisa diselesaikan pakai uang ya itu nggak ada masalah kan. Yang masalahnya kalau nggak bisa selesaikan uang, kalau kita sakit, rumah sakit ya kalau ada obatnya ya uang itu nggak ada guna. Baik-baik juga ya. Karena akan sangat letih ini. Bahkan lebih letih daripada kita olahraga lari maraton 10 km. Yang kedua, kita sangat kesulitan dalam kesabaran terhadap orang lain. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Contoh nih, kita sering banting lah sesuatu saat diri kita sedang kesal. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu berarti ada dua ya. Yang ketiga, kita kesulitan dalam belajar melatih diri. Karena pastinya kita akan dalam kondisi yang harus melepas. Dan ini menjadikan diri kita dalam kesendirian. Ya. Kalau melepas ya pasti sendirian ya. Kita jadi biksuni di Hualien ya. Atau jadi biksu ya. Nah, salah satunya adalah melepaskan semua yang kita miliki. Masuk ke dalam dunia rohani. Seperti para suhu di King's Hualien. Sulit ya. Kalau saya sih sulit banget. Yang keempat, Master juga sangat paham mau kita nih. Kita ini sangat kesulitan dalam merendahkan diri, merendahkan hati. Kita sangat kesulitan membungkukkan badan, menerima kenyataan bahwa pihak lain lebih benar. Berarti Master paham loh sesungguhnya. Total 4 kita ini sudah 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin kalau sesungguhnya mau babarkan banyak ya panjang lebar ya. Nah dari semua itu sesungguhnya meminta makhluk hidup lain mengerti tentang diri kita itu adalah suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tapi kalau kita memahami siapa diri kita sendiri, memahami gejolak batin kita sendiri, itu adalah jawaban yang paling tepat. Terus awalnya mungkin kita berpikir nih, saya lah ya, bahwa untuk mencapai suatu pencerahan seperti yang selalu Master dengungkan, itu dikarenakan kemampuan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau ini sih kayaknya salah besar ya. Untuk mencapai suatu pencerahan itu bukan dari ilmu pengetahuan. Yang membuat kita bisa tercerahkan adalah kemampuan tingkat kognitif dalam pemahaman kehidupan yang tidak kekal. Nah, terus ini dibalik ini, bila mana manusia tidak sadar, maka tidak mungkin bisa memiliki jiwa besar yang kuat. Untuk mencapai kesadaran itu ada 2 cara yang sederhana, menurut saya sih.
Gitu. Satu, kita sadar secara alamiah, yaitu sadar setelah jungkir balik. Jungkir balik itu ya jatuh bangun mengalami hal-hal yang tersulit dalam perjalanan hidupnya. Seperti kehilangan segala sesuatu yang dimiliki, baik itu orang tua, baik itu pasangan, anak, ataupun harta benda. Nah, dia kalau udah kehilangan, kena ciausun, kena pelajaran, kalau orang bilang kan, berbahasa Mande kan, ciausun, kena hajar gitu, kena pelajaran berat. Nah, biasanya ini akan sangat sakit ya, bagaikan tombak yang langsung menancap ke ulu hati ya, yang membuat dia langsung sangat depresi. Nah, ini sadar secara alamiah. Kalau orang udah kehilangan, baru dia nangis-nangis kan. Kalau orang kehilangan pacar, ya baru dia nangis-nangis. Atau kehilangan segala sesuatu lah yang merasa dia harusnya dia punya itu. Yang kedua, sadar karena dia melihat kejadian-kejadian makhluk lain yang begitu mengejar sesuatu yang tidak akan bisa dia miliki selamanya. Contohnya apa nih kalau kayak gini? Contohnya adalah melihat manusia begitu mengejar kertas berharga. Kertas berharga itu kayak emas ya, bond ya, surat utang negara atau obligasi negara atau deposito. Termasuk emas ya, yang kuning-kuning itu. Kalau emas kuning-kuning kita semua banyak ya di dalam rumah masing-masing simpannya bertonton. Ya. Nah, dia itu mengejar sesuatu yang memang nggak mungkin bisa dia miliki selamanya. Termasuk apa? Dia ingin pasangannya cantik, dia ingin pasangannya ganteng. Nah, yang umumnya lagi kalau udah masuk usia dewasa, saya nggak bilang tua ya, dewasa, ingin wajah tetap indah seperti selalu berumur 18 tahun. Kayak Sung Hardi kan dia masih ganteng kayak Sylvester Stallone Rambo loh kalau lihat film Rambo ya. Ya Sung ya. Jangan diumpam ke saya, Sejong. Ngapain Sejong ini? Tapi setelah lanjut ya kita ya. Tapi setelah tingkat kognitif kita sudah tercapai nih, kita ini dalam kondisi melihat diri kita sendiri sedang menarik nafas hidup ya, dalam alam semesta yang panas. Nah, ini bisa menjadi patokan bagi kita mengurai kembali benang kusut, terus merapinya kembali berbentuk baju. Karena kita sudah paham kisi-kisi hati setiap manusia yang pada dasarnya penuh dengan ego. Ingin memiliki yang tadi saya bilang, sadar secara alami, dan sadar setelah dia kena hajar oleh pengalaman hidup yang pahit, kegagalan yang luar biasa. Dia baru sadar. Kalau nggak sadar-sadar sesungguhnya. Nah, terus sampai akhir barulah kita sadar bahwa karena adanya makhluk lain yang mengalami kesedihan, kesusahan dalam perjalanan hidup, inilah yang merupakan malaikat yang membimbing kita untuk bisa mengembangkan kebijaksanaan dan cinta kasih universal. Dari situ, dari kesadaran itu baru menurut saya akan timbul pencerahan. Yaitu terbagi 3 nih pencerahan. Satu, pencerahan kecil, yaitu cuma sekitar keluarga dan masih terdapat kemelekatan. Yang kedua, pencerahan besar, yaitu ingin terlahir kembali ke alam manusia dengan tujuan membimbing makhluk hidup kembali. Seperti kita punya Wita, wah kita punya master yang sangat Wita ya, dia rela, dia mau kembali lagi ke dunia ini, menolong semua para makhluk hidup. Kalau istilahnya seperti, kalau masih ada makhluk yang belum tersadarkan, maka master tetap ingin kembali lagi dan membawa kita, memegang tangan kita, menarik kita agar kita sadar sepenuhnya dan tercerahkan. Ini pencerahan yang sangat besar, itu yang paling sulit. Nah, yang ketiga, pencerahan tertinggi adalah tidak lagi terdapat kemelekatan berupa kebahagiaan, kepemilikan, dan kesedihan. Selalu dalam keadaan tenang, tidak tergoyahkan. Setiap kali tercerahkan karena suatu hal,
yaitu pintu hati kita terbuka satu tahap. Dari kebijaksanaan juga terdapat tambahan luas, nih luasnya nih, laksana, luasnya alam semesta. Seperti para bijaksana yang sudah melewati tahapnya tingkat per tingkat. Master itu selalu berusaha agar kita bisa menjadi lebih baik setiap hari. Begitu ya, Suci ya. Saya rasa sih benar. Tapi ya dari kesemua itu yang kita jalani sangat sulit ya. Terutama untuk saya, Suci. Mungkin untuk bagi Suci itu lebih gampang gitu. Ya, kanan Suci ya, kanan Tau Sang Hao, kanan Sang dan Kaisi ya, kanan Pinci Pak. Silakan Suci yang mau sharing mungkin. Di saya punya handphone, ada TV yang suci ya. TV yang suci silakan mungkin mau sharing, langsung buka mic-nya. Jadi saya nggak kelihatan, Susiung. Video saya juga sepertinya nggak muncul ya sucinya. Nggak ada sih. Iya, karena saya di Malaysia ini, jadi atau yang salah ya. Yang sharing. Ada TV yang suci, resen. Silakan TV yang suci. Oh, ada ya. Nah. Atau mungkin ada Suciung lain yang mau sharing. Ada Yang suci Dang Lipin dan Hardi Sesiong. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasatwa Satata Samitakyuta, seandainya ada pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra trata ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya. Ini adalah Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Jadi di sini dikatakan bahwa jasa kebajikan dari Guru Dharma itu harus ada orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Untuk membabarkan pengajaran ini, Buddha hendak mencari orang dengan kapasitas yang mampu menerima, dan juga adalah Bodhisattva Mahasatwa Satata Samitabyukta inilah yang menjadi pilihan untuk menjadi Bodhisattva. Jadi juga dengan kita mendorong orang lain untuk turut bersukacita, kemudian juga bisa membina diri sendiri dan juga tidak dengan nama dan wujud. Dan membangkitkan hati seorang hati bodhisattva itu adalah seorang praktisi sejati. Dengan ketulusan hati dalam melatih diri, jasa kebajikan dari praktek sejatinya, dan berapa banyak yang telah dilakukannya, sebanyak itulah didapatkan dan layak menjadi teladan untuk semua orang. Jika diri sendiri dapat mempraktekkan dan menegakkan sesuai Dharma, serta bisa mengajak orang agar turut bersukacita, jasa kebajikan yang diperoleh adalah sesuai dengan jumlah praktek dan penegakannya. Dan 5 jenis praktek dari seorang guru Dharma, yaitu bisa menerima dan menegakkan, yaitu berpegang teguh pada aturan tanpa pernah lepas, dengan membaca akrab dengan naskah dan paham secara jelas akan kebenarannya, dan bisa melafal, melatungkan sampai maknanya terukir di dalam hati, menjelaskan yaitu menerangkan, bisa menerangkan makna dari naskah dan maksud dari prinsip kebenarannya, menyalin
memperkaya gambaran dari Dharma yang halus dan menakjubkan. Jadi membaca telah menjadi tulisan yang telah menjadi acuan kita, yaitu bersentuhan dengan prinsip kebenaran. Dan kita mengerti, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan dengan kita akrab dengan naskah dan paham secara jelas akan kebenarannya, dan juga kita melafalkan dengan suara keras, sehingga 8 kelompok dewa dan naga pelindung Dharma juga dapat mendengarnya. Karena ketulusan hati, suara hati yang terdengar oleh para Buddha dan Bodhisattva itu adalah saat kita menjelaskan kepada orang lain sehingga mereka juga dapat mendengarkan dan memahaminya. Dan juga inilah manfaat kita menulis buku demi buku untuk generasi mendatang akan membawa manfaat yang lebih besar. Jadi di sini dikatakan bahwa dari 28 bab Sutra Teratai itu ada 4 bab yang paling penting ya, termasuk misalnya bab 16 yaitu menjelaskan bahwa Tathagata itu sejak lama telah mencapai kebudayaan dan panjang usianya adalah tak terbayangkan. Yang ini mengungkapkan tentang tubuh perubahan atau nirmana kaya yang melewati 8 fase menuju kebudayaan di dunia ini. Dan juga mengungkapkan tentang tubuh hakiki yang telah benar-benar dicapai olehnya, maksudnya oleh Buddha sejak lama sekali. Dan dalam bab panjang usia ini, setiap orang sebenarnya mempunyai sifat hakiki kebudayaan tathagata. Dan kita hendaknya bisa berpadu dengan kesadaran hakiki Buddha. Dan pelatihan diri kita dari kalpa yang tak terhingga di masa lampau ini mengungkapkan betapa panjang usianya. Dan juga perbendaharaan usia itu adalah Buddha mengatakan usianya itu tak terhingga. Tubuh dharmanya adalah juga tak terhingga. Asal kita dapat menyerap Buddha Dharma ke dalam batin dan juga dengan menghitung usia kita di dunia, berapa banyak kita sudah menerima Dharma dan berapa banyak kita juga menyerap Dharma Buddha ke dalam batin kita sehingga menjadi jiwa kebijaksanaan kita. Dan juga bab penting lainnya yaitu bab pembedaan jasa kebajikan dan bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini dikatakan bahwa semuanya ini merupakan kebajikan dari buah kebudayaan. Jika bukan para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha, mereka tidak akan mampu untuk memahaminya. Oleh sebab itu, Buddha memberitahukan bahwa haruslah bersabar. Cảm ơn sư siêu sư chị. Cảm ơn Suci Liang. Mungkin tadi ada Suci Gunawati ya, silakan Suci Gunawati. Nanti baru lanjut Suci Jangka. Selamat pagi ya, Pagi. Sesiung Tan Livin dan Sesiung Hardi. Ya, pagi sih. Pangeran Kaise, selamat pagi Sesiung Sucemen. Tadi saya coba itu sih, kenapa mungkin belum dibuka sehingga kita kan waktu berjalan begitu cepat ya, sayang ya. Sangat kangen ya Sesiung. Saya diberi kesempatan, saya pikir memberikan kesempatan kepada yang lain ya. Ternyata mungkin masih belum ada yang raise hand ya. Saya sangat senang ya mendengar sharing Sesiung Tan Livin ya, yang pengetahuan umumnya tuh begitu banyak ya, karena ya banyak membaca, banyak mendengar, banyak mempraktekannya ya, begitulah. Jadi
Saya pikir nanti nih Sesiung Tanifin banyak berbagi ya. Eh, ya tadi ya seperti yang kita ketahui juga, apa sih sebetulnya dulu ya saya waktu masih sekolah, intisari agama Buddha apa sih? Kamu tahu nggak sih gitu. Jadi saya bilang, oh saya tahu, saya bilang. Janganlah berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Ya. Jadi ya udah tahu, hafal di luar kepala ya, sampai saat ini juga hafal. Terus ya, tapi kita tidak bisa memaknainya ya. Kita tidak bisa cuman sekedar ya ucapan itu ya. Nah, kalau kita dari kata-kata itu ya, dari janganlah berbuat jahat ya. Berarti kan kita harus bisa mempraktekannya ya, bukan sekedar janganlah berbuat jahat. Bisa nggak kita melakukannya ya? Nah, itulah makanya dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang murni ya, dengan selalu tekun, bersemangat, bersungguh hati ya, kita harus bisa ya, harus bisa melenyapkan, mengikis ya, karena dikatakan janganlah berbuat jahat ya, tambahkan kebajikan ya. Jadi ya kita jangan bosen ya. Kadang-kadang saya udah ngerti lah, tiap hari juga saya udah ngikutin, kayaknya udah bosen, udah capek ya, ya jangan berhenti ya. Jadi tambahkan kebajikannya. Jadi setiap hari ya, secara terus-menerus ya, jangan berhenti ya, berkesinambungan. Nah, itulah kita jangan merasa putus asa, jangan merasa udah capek, udahlah lelah ya, kebanyakan kita seperti itu ya, udah bosen kata-katanya itu terus ya. Nah biasanya kalau kita yang kurang pemahaman ya, sudah menyimak tapi masih kurang paham ya, semakin banyak kita mendengar hal-hal yang baik, semakin kita banyak merenungkannya apa sih sebetulnya. Nah disitulah kita akan bisa memahami dan tanpa terasa ada kebosanan ya. Semakin banyak mendengar ternyata saya semakin paham deh sekarang. Nah itulah ya, makanya tambahkan terus kebajikan ya, selalu tekun ya, selalu tekun, semangat ya, bersungguh hati, jangan bermalas-malasan. Memang itu di Enam Paramita juga ya, kita sudah hafal ya di luar kepala ya, tapi memang sangat sulit ya, karena ya memang harus mau belajar, dengan belajar bersama-sama kita belajar ya, kita bisa saling berbagi ya, menginspirasi apa sih yang harus kita acuan kita tuh supaya bisa lebih semangat tuh gimana ya caranya. Nah itulah semua kembali kepada diri sendiri ya. Kita bisa merenungkan master ya, yang begitu suara yang sudah sangat capek ya, tapi dengan kesungguhan hatinya untuk menjadikan murid-muridnya ya. Tadi Sesiung Tanlivin mengatakan kita tuh pencerahannya ya kecil dulu ya, kalau mau yang besar itu ya seperti master ya, dengan ikrar saya selama makhluk awam di dunia saha ini masih belum masih banyak penderitaan ya, saya ingin kembali lagi, nanti saya ingin kembali terus mencari murid-murid saya. Nah itulah semoga ya jalan pencerahan yang kita sedang sama-sama tapaki ya, karena kita semua murid master di jalan bodhisatwa ini ya, kita sedang sama-sama menapakinya ya. Semoga kita bisa bisa mendapatkan suatu pencerahan yang sempurna ya. Kita semuanya ingin memiliki pencerahan yang sempurna ya, tapi memang ada tahapannya ya, tadi yang Sesiung Tanlivin katakan ya. Kalau saya sih ya pokoknya saya maunya yang sempurna lah gitu. Nah makanya ya tekun, bersemangat, bersungguh hati ya, kita harus bisa introspeksi, melapangkan hati ya, membuka hati ya. Itulah jadi supaya di jalan pelatihan diri kita ini
nggak berhenti ya, nggak mundur ya, sesuai dengan niat awal, tekad awal kita apa, tujuan kita ya. Tadi juga yang kita sama-sama simak ya, 6 indera dan 6 objek ya. Tentunya dari 6 indera dan 6 objek itu ya, kita akan menumbuhkan kesadaran ya. Jika indera dan objek bersentuhan hal yang tidak baik ya, kemudian kita tersadarkan, kita rubah ya, karena kita melatih diri ini kan untuk mengembangkan ya, untuk membangkitkan cinta kasih, welas asih, sukacita dan batin yang seimbang ya. Semoga dengan dengan kita membangkitkan cinta kasih, welas asih, sukacita dan batin yang seimbang, semoga kebijaksanaan kita akan semakin bertumbuh dan berkembang ya. Karena jika kita memiliki kebijaksanaan ya, tentunya ya kita bisa melihat hal yang baik dan hal yang tidak baik ya. Batin kita juga tidak menjadi gelap lagi ya, kita bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Nah, secara otomatis ya kita bisa mengikis noda batin, karena jalan pembebasan ya, pencerahan itu ya itulah ya, kita sudah tidak ada yaitu 6 indera dan 6 objek bersentuhan ya, kesadaran yang baik terus yang kita tetap pegang, yang tetap kita pertahankan ya, tapi yang tidak baik ya, begitu kita tersadarkan, oh ternyata saya harus bertobat, ternyata saya harus berubah, tapi kok pandangan saya salah ya, tadi pandangan saya kok negatif ya, itulah. Semoga ya tadi dikatakan sucikan hati dan pikiran ya, semoga dengan satu kalimat ya yang bisa menginspirasi kita dari para moderator ya, khususnya ya moderator hari ini ya, yang begitu menginspirasi kita, bagaimana cara kita untuk membangkitkan, menumbuhkan kebijaksanaan kita ya, tentunya ya melatih diri ya. Nah nanti sucikan hati dan pikiran ya, jika semua hati manusia ya di alam semesta ini menjadi suci ya, nah makanya masyarakatnya akan harmonis ya, masyarakatnya akan harmonis, dunia ya tentunya terbebas dari bencana ya. Jadi itu kita memang selalu memegang, selalu Dharma itu selalu ada di dalam hati kita ya. Makanya kenapa kita harus selalu sukacita di dalam Dharma, sukacita di dalam ajaran kebenaran ini ya. Ajaran kebenaran yang universal sifatnya ya, bukan ajaran agama Buddha, bukan ya. Jadi ajaran untuk semua makhluk di dunia ini, di alam semesta ini ya. Itu saja ya Sesiung Tan Livin dan Sesiung Hardi yang bisa saya kesan batin saya yang bisa saya sharingkan ya. Kanen ya Sesiung Tan Livin dan Sesiung Hardi, kanen Sesiung Secemen. Silakan Sesiung Jangka mungkin mau langsung ya, Tan Livin Sesiung sama Hardi Sesiung ya. Oke, kanen ya, Sareng Kaiser dan kanen Sesiung Secemen. Wah, ramai banget hari ini ada Charlie Sesiung ya. Aku jadi bingung deh, nggak bisa dipersingkat. Yaudah, saya persingkat dulu lah ya. Ntar nanti ada seri 2, seri 3. Oke, Kanen Sareng Kaiser dan Kanen Sesiung Secemen yang ada di sini ya. Jadi begini, Sesiung Secemen. Saya share di poin keempat itu adalah kalau batin terhadap objek. Terkadang reaksi batin kita terhadap objek, pikiran kita itu cenderung bereaksi. Dan pikiran kita kalau begitu bereaksi, akan muncul yang namanya
adalah pikiran-pikiran suujon atau negatif, apalagi penghakiman. Kalau menghakimi yang baik sih nggak apa-apa, tapi kita sebagai manusia cenderung menghakimi hal-hal yang buruk. Oke lah, contohnya apa? Kalau misalnya saya dengan berseragam, bawa korek ke dalam Jingsetang. Bawa korek ke dalam Jingsetang. Apa reaksi batin Anda? Kalau reaksi batin Anda berkata, si Jangka mau merokok dalam Jingsetang. Hayo, seragamnya seragam ini udah mau disoco kok malah merokok di dalam Jingsetang. Pelanggaran sila keberapa ya dalam rokok ya? Pelanggaran sila ke-6. Reaksi pikiran keluar seperti itu. Jikalau Sesiong Secemen keluar pikiran seperti itu, padahal saya cuma bawa korek, cuma nyalain lilin, rain utah orang, kayak gitu, kira-kira aku tiba-tiba kepikiran yang aku dikira merokok pula. Kayak gitu. Itu artinya yang namanya pikiran yang judgmental, penghakiman. Seperti itulah kira-kira di mana pikiran-pikiran yang bentuk penghakiman itu sebaiknya kita latih untuk dikurangi, kalau bisa kita hindari. Kenapa? Pikiran-pikiran itu menghasilkan, kadang-kadang mayoritas 70% itu pikiran yang tidak baik. Seperti itulah, dan itu merupakan bertentangan dengan prinsip 37 faktor pencerahan di 4 usaha benar, yaitu membangkitkan pikiran yang tidak baik itu muncul. Mencegah pikiran yang tidak baik itu muncul. Jadi Sesiong Secemen, ya yang mau saya sharekan, apapun objek, apapun yang Anda lihat, kita berusaha menjaga batin kita dengan tenang. Seperti kalau misalkan saya bawa korek ke dalam Jingsetang, ya jangan langsung berkesimpulan bahwa apa rokok, apalagi saya nggak merokok, kayak gitu kira-kira belum tentu. Kan cuma bawa korek kebutuhannya apa ya? Salah satunya nyalain lilin, buat rayain yang utah, ya kan? Dan juga pasti kita mengikuti peraturan yang ada ya. Yang kedua, bisa juga butuh korek buat bakar tali karena udah ruwet, terpaksa talinya udah sulit dibuka, ya udah terpaksa pakai korek untuk dibakar, seperti itu. Atau bisa juga bawa korek ke Jingsetang buat bantu nyalain kompor karena pemantiknya udah nggak berfungsi, dipancinglah pakai korek untuk menyalakan api untuk konsumsi. Pikiran-pikiran kalau bisa seperti itulah yang harus kita munculkan, bukan pikiran-pikiran judgmental. Dikira Sesiong bawa rokok, Sesiong bawa korek, dikira langsung berkesimpulan merokok. Hati-hatilah pemikiran judgmental seperti itu yang mau saya sharekan ya. Itu sih kira-kira yang mau saya sharekan. Oke, Kan-en ya. Ya, kalian Sesiong Angka atas sharingnya. Sesiong Tanifin di tempat saya nggak kelihatan yang raise hand. Ada Sesiong Charlie tadi raise hand. Charlie ya? Saya Oh juga ya. bingung saya punya video juga nggak nyala, padahal saya pakai handphone ya. Di Indo nyala, jangan nyala, tapi kalau di sini pakai wifi hotel nggak nyala ya. Nggak nyala apanya? Tadi saya ada lihat sih Sesiong. Iya. Video saya keluar nggak sih? Video Sesiong keluar. Video ya, Sesiong kanan keluar, Sesiong suara semua bagus. Suara bagus semua. Kanan Sesiong Hoklai, kanan. Setelah Sesiong Charlie nanti ada Linda Sesiong Sece Hoklai dari dulu apa Sesiong Batam. Charlie dulu ya? Ya. Oke, Linda ya. Oke, siap. Oke. Silakan Sesiong Charlie, silakan. Ya, pagi Sesiong. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Ya, tema hari ini kan jasa kebajikan dari Guru Dharma untuk membimbing kita untuk hati lurus menuju jalan kebenaran ya. Ya, saya mau nambahkan sedikit aja terkait tadi sharingnya dari Gunawati Seku ya. Sebenarnya
Kalau kita mau menuju jalan yang benar atau yang secara terus-menerus untuk kebajikan, sebenarnya dari manusia itu akar permasalahannya apa sih? Nah, akar permasalahan manusia itu sebenarnya satu. Selama dia masih ada tanha atau nafsu keinginan, ya kalau kita berusaha untuk jalan bajik yang lurus memang agak sulit ya. Maka itu di ajaran Buddha diajarkan bagaimana kita harus mengikis yang namanya moha, loba, dan dosa. Moha itu ketidaktahuan atau kebodohan. Loba keserakahan, dan dosa ya perbuatan yang tidak baik lah. Nah, makanya di dalam ajaran Buddha, kita itu sungguh kangen, apalagi Master Cheng Yen membawakan Dharma itu walaupun sulit ya. Beliau tuh dengan semangat cinta kasih, ulas kasih, dan kecerdasan beliau, ya boleh dibilang ajaran Buddha Dharma yang sekarang ya seci adalah ajaran Buddha modern. Kadang kita di dalam hidup ini lupa, selama di dalam hidup ini ada dua sisi, ada baik, ada buruk. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada jasmani dan rohani. Selama ini selalu kita makan makanan yang jasmani ya, fisik, pagi, siang, sore itu kita makan. Lupa dengan makanan rohani. Nah, makanan rohani itu seperti apa? Ya, meditasi, dengar sinfasyang, bedah buku, terus berkegiatan. Inilah makanan-makanan rohani yang relawan-relawan seci itu jalankan, praktekkan setiap hari. Nah, kalau kita sudah paham, sudah tahu apa yang ajaran Dharma sesungguhnya, yaitu baru bisa menuju yang namanya jalan yang kebajikan. Sama tadi kayak Sesiung Jangka bilang, kenapa sih orang selalu berpersepsi pikiran negatif dulu? Ya karena pikirannya nggak dilatih. Kalau pikirannya dilatih hal-hal yang positif, pasti positif. Tapi kalau berpikirannya dididik dari awal di lingkungannya yang selalu berpikiran negatif, pasti negatif. Contoh saya dulu kalau belum kenal seci selalu, ini kayaknya orang nggak benar, ini kayak gini, berpikiran negatif. Tapi lama-lama saya berpikir, kita harus hidup itu lihat dua sisi loh. Belum tentu di sisi kita benar, dia salah. Saya juga banyak belajar dari Sesiung ya. Kayak waktu itu pernah pengalaman sama Sesiung Tan, ada survei kasus lah ya, yang ini orang tuanya ditinggal sama anaknya. Nah, Sesiung Tan tuh kasih masukan, kita jangan lihat sisi dari orang tuanya salah atau anaknya salah. Bisa juga orang tuanya yang salah atau anaknya memang salah. Nah, jadi kita jangan menjudge sesuatu itu ambil kesimpulan pendek. Tapi kita harus berpikir dulu. Nah, inilah yang menumbuhkan pikiran-pikiran supaya hidup kita itu bisa bijaksana. Itu aja sharing saya, Kan En. Ya, kan Sesiung Charlie sharingnya. Berikutnya tadi dari Horen Sesiung bilang ada Seci Linda ya. Silakan Seci. Dari Batam, Seci Linda Batam. Pagi Happy Sesiung. Pagi Tan Li Bin Sesiung. 感恩上人开始 pagi semua Sesiung Seci. Ya, hari ini tentang dengan hati lurus menuju jalan kebenaran dan tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Jadi seperti kita ini memang setuju ya dengan Charlie Sesiung sharingnya. Ya, memang kita ini sering kita memperhatikan dalam fisik kita. Hari ini kita mau makan apa ya? Hari ini kita mau kegiatan apa yang harus kita lakukan itu apa ya? Kita banyak tidak memikirkan dalam makanan rohani kita. Kita sering tidak untuk mengisi dalam rohani kita, makanan rohani kita, ya.
selalu berpikir ya ini sudah cukuplah yang kita dapat, ya ini sudah tahu, sudah tahu ajarannya seperti kayak gini, ya tidak ada lain ya, yaitu kita harus selalu tidak melakukan kejahatan, selalu menambah dengan jasa-jasa kebajikan. Terus kita tidak ada kegiatan lain, tentu saja kita harus banyak mengisi di dalam diri kita, dengan Xunfaxiang, dengan kita survei kasus, dengan kita melakukan kegiatan suci, jadi banyak yang kita bisa mengisi, yang paling saya merasa itu antara interaksi, sama KNHU, baik lerawan sama KNHU, kita kadang melihat sesuatu itu tidak hanya dengan pandangan kita sendiri, dengan pengetahuan diri kita sendiri, dengan pemahaman kita diri sendiri. Kita tentu saja kita melihat sesuatu itu tidak hanya pada diri kita sendiri. Kita harus banyak mendengar, banyak mendengar, dan juga kita harus tidak boleh kekurangan untuk melihat sekelilingnya. Tanpa kita kekurangan sedikit pun untuk melihat kekelilingnya yang kita mengetahui dalam survei kasus, kita bisa dalam sedikit kurang mengetahui, kita bisa menyimpang dalam 1000 mil, jadi dalam situlah kita bisa melihat apa itu lurus menuju jalan kebenaran, jalan kebajikan yang secara terus-menerus, gimana kita untuk benar-benar untuk melihat pada penderitaan mereka, apakah mereka benar-benar sampai menderita, sampai benar-benar tidak bisa makan, tidak bisa berobat, tidak bisa tidak ada yang membantu, semua kita bisa melihat lebih mendalam dan juga lebih tahu kebenaran pada mereka. Ini saja ya sharingnya ya Kak, ini semua. Linda. Tentunya ada. Mungkin tadi Susiong Hoklai ada mau sharing. Susiong Hoklai silakan berbagi pencerahan sedikit ke kita. Susiong, ini udah jam 8 lewat 40, hampir 40 Susiong. Mungkin kuis dulu ya Susiong. Ya Susiong ya. Ya oke. Oh ya boleh. Silakan Susiong Hati. Ya, boleh. Oke, Susiong, kita akan masuk kuis dulu ya. Berhubung waktu udah agak dekat. Oke, saya tidak cara jawab kuis lagi, saya membacakan kuisnya langsung. Kuis nomor 1 ya. Dengan jasa kebajikan dari kemurnian 6 akar indera, 6 objek indera, dan 6 kesadaran duniawi, hati lurus menuju jalan kebenaran, tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus tanpa pernah bermalas-malasan. Inilah yang dinamakan titik-titik, di mana juga merupakan nama orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran dalam bab ini, yaitu A-nya A selalu berani, B selalu berjaya, C selalu bersemangat, D selalu bersyukur, dan E selalu berkarya. Silakan, Susiong Suciman. Jadi, saya mundur saja ya, Susiong Suciman ya. 3, 2, 1, dan jawabannya adalah C, selalu bersemangat. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Di mana Bapak Lee Hsien-loong menjalankan bisnis? A. Afghanistan, B. Myanmar, C. Afrika Selatan, D. Singapura, E. Indonesia. Silakan. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Afrika Selatan. Oke.
Kita ke kuis nomor 3. Kita harus memiliki titik A harus lurus menuju kewelas-asihan, B hati lurus menuju kebijaksanaan, C hati lurus menuju jalan kebenaran, D hati lurus menuju keagungan, dan E hati lurus menuju kebajikan. Silakan. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C, hati lurus menuju jalan kebenaran. Kuis nomor 4. Siapa nama bodhisattva yang diberitahu Buddha seandainya ada pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra terata ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskan, atau menyalinnya? Itu A. Bodhisattva Manjusri, B. Bodhisattva Baisajaguru, C. Bodhisattva Satata Samita Byuta, D. Bodhisattva Maitreya, dan E. Bodhisattva Avalokitesvara. Silakan. Tiga, 2, 1, dan yang benar adalah C. Bodhisattva Satata Samita Byuta. Masuk ke kuis nomor 5. Titik-titik adalah dalam waktu yang amat sangat panjang. A. Masa Buddha, B. Masa lalu, C. Terus menerus, D. Masa kini, dan E. Masa yang akan datang. Silakan. Saya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Terus menerus. Oke, kita ke kuis nomor 6 terakhir ya, sejung C. Di bawahnya adalah 5 jenis praktik guru dharma kecuali: A. Membaca, B. Menyalin, C. Melantunkan, D. Menerima dan menegakkan, dan E. Melafalkan. Jawabannya adalah 3, 2, 1. C. Melantunkan. Ini akhir dari kuis kita. Silakan Sesung Tanifin. Kembali ke Sesung. Karena Sesung Setia yang udah ikut kuis, nah tadi sebenarnya kita punya Sesung Hokai ini berbagi kepada kita. Silakan Sesung Hokai. Baik, Kanan Sesung Tan Levin, Kanan Sesung Hardi, Kanan Sang Kaiser, Kanan semua Sesung yang sudah hadir. Saya akan berusaha menggunakan waktu yang ada dengan sebaik yang saya bisa ya. Jadi tadi Master sudah mengatakan bahwa dengan jasa kebajikan dari 6 akar indera. Jadi kita pertama-tama kita harus kanen dulu bahwa kita terlahir dengan memiliki 6 indera ini, nama dan rupa. Ya, nama dan rupa batin dan jasmani. Jadi Sesung Charni tadi bilang dengan apa jasmani dan rohani ya. Jadi kita biasanya bilangnya batin dan jasmani. Batinnya itu ya ada apa namanya pencerapan, pikiran, perasaan, kesadaran ya. Dan jasmani kita tentu ada tubuh kita dan semuanya terdiri dari berbagai unsur yang semuanya sebetulnya juga adalah bentukan-bentukan yang muncul, berlangsung, berubah, lenyap ya, Sen Lao Ping Se. Jadi semuanya ada, tidak kekal. Nah, tapi kita memilikinya sekarang saat ini, menggunakannya. Ini yang Master suka bilang, kita punya hak guna pakai. Hak guna pakai tubuh jasmani kita di dalam kehidupan ini, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur lalu memunculkan semangat, memunculkan tekad untuk terus berjalan di jalan yang benar. Ya, seperti judulnya atau temanya, tekun menjalankan kebajikan. Ya, jadi sudah hati yang lurus di jalan yang benar, tekun menjalankan kebajikan. Untuk hati yang lurus aja, yang teguh, tak tergoyahkan, kita memang harus betul-betul belajar. Tadi katanya Sesung Sice udah mengatakan bahwa kita harus terus belajar. Belajar meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas kita. Jadi kalau kita mudah tergoyahkan karena ada orang ngomong begini, kita lalu berubah pikirannya, goyah, ya itu berarti kan kita belum bisa menjaga kelurusan hati. Jadi kita harus menjaga kelurusan hati ini agar terus berada di jalan bodhisattva. Jangan hanya karena orang-orang mengucapkan ini itu kita sudah goyah. Percumalah saya di sini. Buat apalah saya di sini?
dia tidak menghargai saya, dia meremehkan saya, dia tidak mendukung saya, wah, begitu banyak pikiran-pikiran yang bergejolak. Ya, seperti tadi Siung Charlie juga bilang, ya Siung Jangka, pikiran manusia. Dan itu pikiran kita, pikiran saya, pikiran Siung Sece, semuanya masih mudah tergoyahkan. Saya yakin itu. Ya, saya yakin. Karena masih di dalam kehidupan ini. Yang tidak tergoyahkan berarti sudah mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi kalau masih belum mencapai tingkat kesucian, masih mudah tergoyahkan. Oleh karena itu kita harus aware, kita harus waspada. Jangan mudah tergoyahkan. Ya, untuk waspada jangan mudah tergoyahkan aja kita masih bisa goyah. Apalagi kalau kita nggak waspada, pasti akan sangat mudah tergoyahkan. Jadi master terus-menerus memberikan bimbingannya, terus-menerus memberikan siraman dharmanya. Dan kita juga harus terus-menerus menyerapnya. Tiada jangan buang-buang waktu dengan percuma. Ya, Master bilang kan tadi kan terus-menerus, konsisten. Ya, jadi mendengarkan dhamma juga konsisten, melakukan kebajikan juga konsisten. Ini saya tentu akan mendapat pencerahan tadi katanya, pencerahan. Pencerahan itu adalah buah daripada apa yang sekarang sedang kita lakukan, yang kita tanam, benih-benih yang kita tanam. Jadi proyeksi kita bukan kepada buahnya dulu, tetapi kepada apa yang sekarang sedang kita tanam. Kita beri pupuk terus. Benih-benih yang sudah kita tanam, jangan ditinggalkan begitu saja. Benih yang sudah kita tabur, jangan ditinggalkan begitu saja. Soal menuai itu nanti menuainya. Tetapi menabur adalah terus-menerus Master bilang menjaganya. Memberi pupuk. Dengan apa? Dengan pikiran yang baik, dengan ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ini Sen Kou I. Ini yang harus terus-menerus dijaga sehingga ini adalah pupuk bagi benih-benih kita. Benih sifat hakiki kebudayaan yang katanya semua orang ada. Ya, Master bilang semua orang ada. Dulu saya bilang bingung. Apa iya ya semua orang sudah ada benih kebudayaan? Tapi suatu saat saya mendengarkan Aderai berkata begini. Semua orang punya six pack katanya. Saya bilang kok semua orang punya six pack? Iya, cuma banyak kan tertutup oleh lemak-lemak, tertimbun oleh lemak-lemak, six packnya nggak kelihatan. Kalau lemaknya dibuang, dengan sendirinya six packnya muncul. Ini kan prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Master juga, bahwa sifat hakiki kebudayaan kita semua ada, tapi kita tertutup oleh noda-noda batin yang begitu tebalnya. Sama ya. Jadi kalau perut saya buncit-buncit berarti itu lemak yang tebal. Sebetulnya saya ada six pack juga. Kalau saya bakar semuanya lemaknya itu dengan rajin, dengan konsisten, tentunya akan six pack juga. Semua orang six pack. Karena semua orang sudah punya six pack, cuma tertutup lemak katanya. Oh, ini prinsip kebenaran. Jadi prinsip kebenaran bisa kita dapatkan di mana-mana ya, Sesung Sece. Jadi kalau kita memahami Dhamma, itu banyak sekali pencerahan-pencerahan kecil. Seperti Renat Kasali. Renat Kasali, saya dengar dia bilang begini, untuk menjadi pelaut yang handal, kita butuh ombak. Kalau Anda cuma berlayar di danau yang tenang, Anda tidak akan menjadi pelaut handal. Tuh, benar kan? Jadi kita di Seci, begitu banyak ombaknya. Tapi kenapa kita suka bilang, aduh capek dah, ombak begini capek dah, aduh goncangan begini capek gitu. Nah, kita capek. Kenapa? Karena pikiran kita kepengen yang nyaman. Belum apa-apa udah kepengen yang nyaman, kepengen yang tenang, kepengen tidak ada gangguan. Nggak bisa. Kehidupan ini selalu pasti ada gangguan. Ya, kehidupan ini tidak baik-baik saja, tidak mudah-mudah saja, tidak halus-halus saja. Jalan itu tidak selalu harus mulus rata, pasti ada gelombangnya, ada lubang-lubangnya. Jangan marah-marah sama jalan yang ada lubangnya, ya. Cara jalan kita yang harus kita perbaiki, kendaraan kita yang harus kita perbaiki kalau kita mau jalan di jalan bergelombang. Kan demikian. Kendaraan kita itu apa sih? Tubuh kita adalah kendaraan kita juga. Jasmani kita adalah kendaraan kita untuk mencapai pencerahan nantinya. Jadi sekarang jasmani inilah digunakan kendaraan kita untuk terus menimba ilmu, melakukan kebajikan tanpa jeda, tanpa putus. Wah, itu luar biasa ya kalau bisa tanpa jeda apa putus. Ya, tentunya berusaha. Memang nggak mungkin lah saya melakukan kebajikan tanpa jeda, belajar tanpa jeda. Nggak, masih belum bisa seperti itu. Tetapi dengan pemikiran saya harus lebih banyak nih. Saya harus lebih banyak. Saya harus lebih banyak belajar. Saya harus lebih banyak melakukan. Master udah tadi udah bilang ya, kita harus terus
memanfaatkan indera ini dengan sebaik mungkin, selama mungkin yang kita bisa. Jadi sistem prinsip dari daur ulang adalah memperpanjang usia. Sama tubuh jasmani kita juga harus diperpanjang usianya, dijaga. Dari mana jaganya? Makanan dijaga, olahraga, supaya tubuh tetap sehat, bugar, agar kita tetap bisa menerima Dharma, agar tetap kita bisa terus melakukan kebajikan. Kita butuh tubuh yang sehat, butuh pikiran yang sehat, yang jernih. Semuanya itu sudah disiapkan, hanya kita menjaga kesehatannya. Jangan menyia-nyiakan tubuh jasmani. Lima agregat, ya, 5 agregat ini. Jadi 5 agregat atau pancaskanda ini betul-betul kita bersyukuri keberadaannya. Ini adalah jasa kebajikan yang sudah kita dapati, sehingga di dalam kehidupan ini terlahir sebagai manusia, dan di dalam kehidupan ini bisa mendengarkan Dhamma. Master kan suka bilang, semua orang juga suka bilang, Fofanan Wencing Iwen, ya, Buddha Dharma sulit didengarkan, sulit kita dapatkan, temukan, sekarang kita sudah bertemu. Nan Ite. Jadi manusia, sulit menjadi manusia, sekarang sudah menjadi manusia. Nah, syukuri semuanya itu. Lalu selain bersyukur, yaitu Zifu Xifu Zai Jiafu. Nah, itu master ngomong begitu ya kan. Nah, inilah dipakai Zifu Xifu Zai Jiafu. Kita sudah tahu bahwa tubuh jasmani kita ini adalah berkah. Kita harus menghargai berkah ini, dan kemudian harus terus-menerus membuat lagi berkah-berkah yang baru. Demikian sharing saya. Kan'an sesungguhnya Cufu Tajia Fuhui Suang Siu. Kan'an Sesiong Hok Lai, ini sangat dalam ini kenyataan hidup. Semua orang pasti mengalami seperti yang Sesiong bilang. Ini baik saya bacakan dulu, atau Sesiong Hadi yang bacakan nama pemenangnya? Oke. Baik saya bacakan ya. Silakan Sesiong. Silakan Sesiong baca. Silakan Sesiong. Sesiong aja. Ya. Saya aja. Oke. Oke, pemenangnya selamat. Ya, oke. Saya atau kamu? Sesiong baca ya. Saya. Oke. Selamat kepada satu Maria Marintan Sike Medan. Kedua Heavy Suci Palembang. Ketiga Aini Lydia Suci Medan. Keempat Neti Li Suci Medan. Kelima Atik Gunawan Suci Medan. Keenam Herianto Suciung Tebing Tinggi. Suciung Suci bagi pemenang yang ingin sharing langsung buka mic karena kita punya waktu tinggal sisa 5 menit. Suciung Suci, silakan langsung. Hari ini ada kosakata. Baik, kalau tidak ada yang sharing, saya mungkin rangkum dulu sedikit ya Suciung ya. Sebelum kita tutup sama ada kosakata ya, sedikit aja. Kita ini sebelum mencapai tingkat kesadaran ya. Kita ini kan seperti yang Sesiong Hoklai bilang, Sesiong Charlie, Sesiong Linde, Sesiong Jangka, Sesiong Gunawati, Mas Vicky mengatakan bahwa kita ini diibaratkan hidup normal seperti makhluk umum yang mengalami senang, sedih, kecewa, bahagia ya. Nah, terus untuk mencapai kesadaran seperti yang tadi Sesiong bilang itu, kalau menurut saya pencapaian kesadaran yang sempurna itu saat manusia menggapainya. Setelah dia menggapainya, maka yang terjadi itu barulah awal dari perjalanan ke tingkat kognitif yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih sulit lagi untuk dipahami. Kita menggapainya arti itu kita mendapat satu kesimpulan bahwa oh saya mesti begini seperti yang Sesiong Hoklai katakan, kan? Sesiong Jangka, Sesiong Charlie, Sesiong Linda, dan Sesiong Gunawati, dan Sesiong Vicky. Itu baru kita mencapai satu kesimpulan bahwa kita, oh sebenarnya saya harus melewati jalan tahap ini, melakukan ini dan itu. Setelah mencapai kesadaran, satu bentuk kesimpulan, yaitu harus bagaimana kan, itu yang tadi kan. Nah, kita ini, biasanya contohnya bisa dapat itu karena menganggap berpikir bahwa saya mencerahkan orang lain, tapi setelah pendalaman lebih jauh ternyata mereka lah para makhluk hidup
yang membuat saya mencapai pencerahan. Karena ada mereka baru kita tercerahkan kan, seperti yang tadi kita katakan. Nah, contohnya ya kita setiap kali berbuat kebajikan ya, kunjungan kasih ataupun kita menolong orang itu selalu berpikir sayalah yang membantu mereka yang susah. Tapi setelah mencapai pencerahan, kayak yang tadi saya katakan, ternyata mereka lah yang membantu memberikan kita kesempatan untuk sadar dan berbuat kebajikan. Saya rasa itu aja ya. Sih mungkin kosakata silakan boleh dimulai. Kohos. 感恩 Kan 是刚上 ada 人开始，感恩去故事博，静思妙年华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita, episode 1653. Dengan hati lurus menuju jalan kebenaran dan tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Chang Jing Jin Hu Sa, Bodhisattva Satta Tasami Tap Yukta. Jian Shou, berpegang teguh mempertahankan. Li Qu, maksud atau tujuan dari prinsip kebenaran. Kanan syukur syukur, Zhao Shang Hao. Kanan sesi kita masih ada 2 menit. Apakah kita mau lanjut atau mau kita tutup? Hari? Silakan Sesung Pandani, silakan. Oke. Apa yang akan masih ada mau sharing? Kalau nggak kita akan tutup karena sudah tinggal 1 menit sesi. Baik, kita tutup aja ya sesi ya. Mari kita berdiri memberi penghormatan 3 kali kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master kita. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Ya, kan Sesung ya yang sudah ikut ya, kan nanti pasang ya, terutama kan Master kita ya. Mari Sesiung Hardi dan kita jumpa lagi bulan depan kan. aja. Kangen semuanya. 明天见。
声在响起，舞动这段不凡的韵律，让我们有钟表打记忆，歌颂这段不朽的传奇。使命用爱淬炼的荣耀，使命用水灌溉成生机。您是生命的彩笔，您是大爱的彩笔。人生不能没有情和